Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaringga Dwi Permana dengan NIM 2019-53054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait implementasi data mining untuk penentuan paket hemat sembako dan kebutuhan harian dengan menggunakan algoritma FPGROW studi kasus di Ulfamart. Pendahuluan. Pertumbuhan bisnis minimarket saat ini berkembang pesat. Minimarket menjual berbagai macam kebutuhan pokok, termasuk sembako. Pembeli, terutama ibu rumah tangga, ingin membeli tidak hanya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kebutuhan pokok dengan harga murah. Minimarket Ulfamart belum pernah menjual produknya dalam bentuk paket murah. Salah satu cara untuk menggali informasi tersebut adalah dengan menggunakan data mining. Association rule mining adalah cara terbaik untuk membuat keputusan ilmiah di pasar retail dengan menemukan hubungan mining association antara produk yang dibeli secara bersama. Ini sangat membantu merekomendasikan produk yang dapat digabungkan menjadi sebuah paket. Tinjauan pustaka. Pengertian data mining. Data mining merupakan suatu proses penemuan pola yang menarik dari data yang tersimpan dalam jumlah besar. Merupakan evolusi alami dari teknologi database dan merupakan metode yang paling banyak dibutuhkan dengan aplikasi yang sangat luas, berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Data mining berhubungan erat dengan analisa data dan penggunaan perangkat lunak untuk mencari pola dan kesamaan dalam sekumpulan data. Ide dasarnya sangat menggali sumber yang berharga dari tempat yang sama sekali tidak diduga, seperti perangkat lunak data mining mengekstraksi pola yang sebelumnya tidak terlihat atau tidak begitu jelas, sehingga tidak seorang pun yang memperhatikan sebelumnya. Analisa data mining berjalan pada data yang cenderung terus membesar, dan teknik terbaik yang digunakan kemudian berorientasi kepada data berukuran sangat besar untuk mendapatkan kesimpulan dan keputusan yang paling layak. Di dalam data mining sendiri terdapat knowledge discovery in database. Knowledge discovery in database melibatkan hasil proses data mining atau proses pengekstrak kecenderungan suatu pola data. Kemudian mengubah hasilnya secara akurat menjadi informasi yang mudah dipahami. Informasi ini terkandung dalam basis data yang berukuran besar yang sebelumnya tidak diketahui potensial bermanfaat. Data mining merupakan salah satu langkah dari serangkaian proses iteratif KDD. Proses KDD bisa dilihat di gambar ini. Yang pertama ini ada data selection atau pemilihan data dari sekumpulan data operasional. Yang kedua, preprocessing. Perlu dilakukan proses cleaning dengan tujuan untuk membuat duplikasi data. Untuk membuang duplikasi data. Memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. Juga dilakukan proses enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal. Yang ketiga, transformation. Proses coding pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Yang keempat, data mining. Proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu.
Dan yang terakhir, interpretation atau evaluation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya atau tidak. Selanjutnya ada operasi data mining. Operasi data mining bersifat prediksi. Untuk menjawab pertanyaan apa dan sesuatu yang bersifat abstrak atau transparan. Operasi prediksi digunakan untuk validasi hipotesis, querying, dan pelaporan. Penemuan atau discovery driven. Bersifat transparan. Operasi penemuan digunakan untuk analisa data eksplorasi, pemodelan prediktif, segmentasi database, analisis keterkaitan, dan deteksi deviasi. Lanjut ada association rules. Association rules merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support dan confidence pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rules yang dibandingkan dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu min-sub dan min-conf. Association rule memiliki dua tahap pengerjaan, yaitu mencari frequent item set, mendefinisikan condition, dan result. Langkah-langkah proses aturan asosiasi rule. Sistem men-scan database untuk mendapat kandidat 1 sampai item set dan menghitung nilai supportnya. Kemudian dibandingkan dengan minimum support yang telah ditentukan. 2. Item set yang tidak termasuk dalam large item set tidak diikutkan dalam iterasi selanjutnya. Ketiga, pada iterasi kedua sistem akan menggunakan hasil large item set pada iterasi pertama atau L1 untuk membentuk kandidat item set kedua atau L2. Keempat, setelah dilakukan operasi join, maka pasangan item set baru hasil proses join tersebut dihitung supportnya. 5. Proses pembentuk kandidat yang terdiri dari proses join dan prune akan terus dilakukan hingga himpunan kandidat item setnya 0. 6. Hasil frequent item set tersebut dibentuk association rule yang memenuhi nilai support dan confidence yang telah ditentukan. 7. Pada pembentukan association rule, nilai yang sama dianggap sebagai satu nilai. Yang ke-8, association rule yang terbentuk harus memenuhi nilai minimum yang telah ditentukan. Terakhir, untuk setiap large item set L, dicari himpunan bagian L yang tidak kosong. Selanjutnya ada algoritma FP-GROW. Algoritma FP-GROW merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Frequent Pattern Grow atau FP-GROW adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau frequent item set, dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma a priori, diperlukan generate candidate untuk mendapatkan frequent item set. Akan tetapi, di algoritma FP-GROW generate candidate tidak dilakukan karena menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent item set. Hal tersebutlah yang menyebabkan algoritma FP-GROW lebih cepat dari algoritma a priori. Untuk menentukan frequent item set pada data transaksi tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama ada menentukan minimum support, ada menentukan header frequent item set, membuat FP tree, membuat conditional
pattern berdasarkan FP3. Yang terakhir, menentukan frequent item set. Pembangunan FP3. FP3 merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP3 dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP3. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka proses pemempatan dengan struktur data FP3 semakin efektif. Kelebihan dari FP3 adalah hanya memerlukan 2 kali pemindaian data transaksi yang terbukti dengan sangat efisien. FP3 adalah sebuah pohon dengan definisi sebagai berikut. Yang pertama, FP3 dibentuk oleh sebuah akar yang diberi label 0, sekumpulan upah pohon yang beranggotakan item-item tertentu, dan sebuah tabel frequent header. 2. Setiap simbol dalam FP3 mengandung 3 informasi penting, yaitu label item mengkonfirmasikan jenis item yang dipresentasikan simbol tersebut, dan pointer penghubung yang menghubungkan simbol-simbol dengan label item sama antar lintasan. Itu ditandai dengan garis panah putus-putus. Selanjutnya ada RapidMiner. Merupakan perangkat lunak open source dan merupakan solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. Dengan menggunakan RapidMiner, tidak dibutuhkan kemampuan coding khusus, karena semua fasilitas sudah disediakan. Model yang disediakan juga cukup banyak dan lengkap, seperti model Bayesian, modeling, tree induction, neural network, dan lain-lain. Banyak metode yang disediakan oleh RapidMiner, mulai dari klasifikasi, clustering, asosiasi, dan lain-lain. Hasil pembahasan. Data yang digunakan untuk pengolahan data ini adalah data terakhir yang sudah dilakukan proses pembersihan data. Dalam tahap ini akan dilakukan penyelesaian masalah pada perekomendasian paket produk di minimarket Ulfamart dengan metode association rule menggunakan algoritma FP-Grow. Berdasarkan tujuan bisnis pada minimarket Ulfamart, data yang digunakan dalam makalah ini adalah laporan transaksi penjualan produk sembako dan kebutuhan harian pada bulan Juni 2017 sampai dengan Agustus 2017. Data tersebut berasal dari database file .dbf. Atribut yang terdapat pada laporan transaksi penjualan terdiri dari not trans, barcode, waktu, uraian, quality, jumlah, total, bayar, dan kembalian. Sampel transaksi penjualan pada minimarket Ulfamart. Nah, di sini ada item yang terjual dan ID transaknya. Transaknya sampai TR15 ini bango kecap manis 27, 5 milik, Kraft Cheddar 180G. Ini ya. Transaksi tersebut nantinya akan disederhanakan dengan cara menginisialisasi
Setelah item yang terjual pada setiap transaksi disederhanakan, selanjutnya adalah membuat transformasi agar lebih sederhana. Bentuk data dalam bentuk format transaksional berdasarkan pada transaksi-transaksi yang ada pada tabel di atas, terlihat pada tabel di samping yang merupakan data transaksionalnya. Selanjutnya, tahap pemodelan FPGROW lanjutan. Pada tahap awal dalam pemodelan adalah menentukan minimum support. Minimum support adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat suatu kombinasi barang pada sebuah data transaksi. Langkah pertama yang dilakukan untuk menghitung nilai support dari sebuah barang adalah dengan menghitung kemunculan tiap barang yang sudah disusun secara ascending. Jumlah kemunculan setiap barang dapat dilihat pada tabel. Setelah mengetahui nilai frekuen dari semua item, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi item yang tidak memenuhi minimum support yang telah ditentukan. Pada tahap ini, item yang memiliki frekuen tertinggi akan didahulukan penulisannya. Hasil pengurutan berdasarkan priority dapat dilihat pada tabel di samping ini. Nah, setelah proses pembacaan faktur TR15 yaitu K dan H, maka terbentuklah tree dari semua transaksi yang akan digunakan seperti gambar di samping. Pembangkitan conditional pattern base didapatkan melalui hasil FP3 seluruhnya dengan mencari support count terkecil sesuai dengan hasil pengurutan prioritinya. Selanjutnya, pada tahap ini support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan. Lalu setiap item yang memiliki jumlah support count yang lebih besar atau sama dengan minimum support akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Nah, ini conditional FP3 untuk produk M E banding 2. Setelah mendapatkan hasil conditional FP3, ditemukan beberapa frekuen item set yang keluar seperti pada tabel di samping ini. Setelah mendapatkan hasil conditional FP3 dari tiap frekuen item set, selanjutnya adalah menentukan suffix dari setiap frekuen item set seperti pada tabel di samping ini. Nah, dari hasil frekuen pattern yang didapatkan, langkah selanjutnya yaitu mencari subset dari masing-masing kode underscore barang seperti pada tabel di samping ini. Setelah frekuen pattern dan subset diketahui, maka hasil rule dalam penentuan barang-barang yang memenuhi minimum confidence ini setelah didapatkan bentuk awal paket barang, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan proses lookup ke tabel barang. Hasil lookup ke tabel barang ditampilkan di tabel. Rule C sampai C, jika konsumen membeli kopi angah kecil,
maka gula biasa 1 kilo juga dibeli dengan confidence 100%. E sampai C. Jika konsumen membeli perenjak teh celup 30, maka gula biasa 1 kg juga dibeli dengan confidence 80%. C sampai E. Jika konsumen membeli gula biasa 1 kilo, maka perenjak teh celup 30 juga dibeli dengan confidence 57,1%. Dalam penentuan kombinasi barang yang akan dijual dalam bentuk paket, pihak minimarket Ulfamart memiliki batasan khusus, yaitu: pertama, harga per paket didapatkan dari pengurangan keribuan atau puluh ribuan terdekat. Misalkan, jumlah harga dari paket 1 sebesar 33.200, maka akan dikurangi menjadi 30.000. 2. Harga per paket minimal sebesar 20.000 dan maksimal 80.000. 3. Jumlah barang yang dapat dipaketkan yaitu sebanyak 2 barang. Finalnya, dari batasan yang dimiliki oleh minimarket Ulfamart, maka didapatkan rekomendasi paket berikut. Paket A terdiri dari kopi maangah kecil dan gula biasa 1 kg. Sedangkan paket B terdiri dari perenjak teh celup 30 dan gula biasa 1 kg. Dari hasil pengolahan data ini, kita dapat mengambil sebuah keputusan di mana barang yang cocok untuk dijadikan sebuah paket penjualan barang. Jika ingin membuat paket penjualan barang dengan jumlah barang lebih dari 2, maka data penjualan yang digunakan harus ditambahkan dan nilai support harus diturunkan agar rules-nya yang didapatkan menghasilkan lebih dari 2 buah kombinasi barang, sehingga paket dapat dibentuk dengan jumlah item yang lebih banyak. Kesimpulannya, proses pelatihan dengan menggunakan 15 sampel data telah dianalisa berdasarkan data transaksi penjualan yang telah melewati tahapan pre-processing untuk mendapatkan kombinasi item produk yang dapat dijadikan sebuah paket hemat, di mana menghasilkan dua rekomendasi paket hemat yang masing-masing paketnya sudah memenuhi batasan khusus dari pihak minimarket. Yang kedua, algoritma FP Growth menempatkan kumpulan data sebuah FP tray memindai database 2 kali, tidak menghasilkan item kandidat dalam proses penambangan, dan sangat efisien untuk penambangan. Proses pengujian pertama dengan 15 data transaksi penjualan menghasilkan 8 rules yang memenuhi minimum support sebesar 0,2 dan minimum confidence sebesar 0,5. Pengujian lanjut dengan data yang lebih banyak, yaitu 60 data transaksi penjualan yang menghasilkan 7 rules yang memenuhi minimum support sebesar 0,1 dan minimum confidence sebesar 0,5. Nah, berikut ada referensi link yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.